Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua sobat. Saat ini waktu menunjukkan jam 6:42 waktu Flores. Jadi masuk waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya ingin sharing ke sobat semua. Jadi bagaimana terkait destinasi wisata apa saja yang ada di Flores. Jadi sebenarnya Flores ataupun di daerah NTT secara keseluruhan, jadi sangat-sangat banyak tempat yang sangat indah, kemudian yang unik. Jadi banyak. Jadi kalau mau ke sini, ke daerah NTT itu, jadi selain yang biasa sudah dikenal seperti Labuan Bajo, kemudian Danau Kelimutu, ternyata masih sangat-sangat banyak tempat yang indah. Yaitu ada Wairebo juga, kemudian ada Sumba, kemudian juga ada Danau Kelimutu di ND, kemudian juga ada di daerah di Lembatan namanya Lamalera, itu dimana di sana banyak sekali spesies-spesies ikan paus yang masuk di perairan tersebut. Nah, hal-hal yang wajib sobat persiapkan sebelum ke sini atau explore wilayah NTT dan Flores. Jadi pertama harus buat semacam list tempat-tempat yang harus dikunjungi, kemudian benar-benar kemudian setelah itu yang tentunya juga budget juga harus disiapin. Jadi nggak harus dengan budget yang mahal untuk ke tempat wisata yang indah. Jadi ternyata juga banyak tempat wisata yang tidak kalah menarik dan indah, tapi budgetnya juga minim. Oke, dan setelah itu perlu diinformasiin mungkin rutenya ya. Jadi ada dua rute yang bisa kita gunakan untuk masuk wilayah NTT. Yang pertama kita bisa menggunakan transportasi udara dengan pesawat. Jadi dengan pesawat ini, jadi setiap masuk wilayah NTT, jadi kita terlebih dahulu masuk ke bandara di ibu kota provinsi NTT, yaitu di Bandara El Tari Kupang. Kemudian barulah bisa menuju ke destinasi daerah wisata sekitarnya yang ada di wilayah di NTT. Contohnya mau ke Alor, jadi dari luar daerah mungkin Jawa, Sulawesi, Kalimantan, terlebih dahulu harus memasuki wilayah Kupang, di Bandara Kupang. Kemudian baru entah itu transit atau pindah pesawat, baru melanjutkan perjalanan ke bandara destinasi tujuan, salah satunya contohnya tadi ke Alor. Kemudian alternatif kedua untuk masuk wilayah NTT atau Flores itu menggunakan transportasi laut. Transportasi laut sih banyak rutenya ya. Namun memang memasuki wilayah pelabuhan laut ibu kota terlebih dahulu, yaitu juga di Kupang, seperti halnya menggunakan transportasi udara. Kemudian baru masuk ke wilayah destinasi daerah lainnya yang ingin dikunjungi. Salah satunya mungkin ke Maumere, dan dari Maumere kemudian bisa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan transportasi darat. Oke, bagi sobat semua, sebenarnya kalau ingin tanya-tanya lebih boleh di kolom komentar, silakan tinggalkan komentar di bawah.
dan juga bisa menggunakan melalui sosial media bertanya ke saya. Kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab, bantu informasi, dan juga bisa menghubungi saya melalui sosial media saya di Instagram. Saya lebih aktifnya di Instagram @irhamfisheries. Terkait tadi informasi tentang destinasi wisata di NTT atau Flores itu apa saja secara umumnya, namun tidak secara mendetail, mungkin masih ada lebih banyak lagi. Kemudian juga informasi tentang rute atau alternatif untuk memasuki wilayah di NTT atau Flores itu kita menggunakan apa, dan informasi selanjutnya yang ingin saya sharing ke sobat semua, yaitu terkait persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Sebenarnya secara umumnya persiapan untuk melakukan seperti kayak traveling atau backpacker itu masing-masing dari kita punya cara sendiri. Namun yang biasa saya lakukan yaitu pertama, sebelumnya tentunya saya browsing di internet, cari informasi. Ternyata untuk tempat yang dikunjungi itu kita perlu banyak-banyak informasi tentunya, baik itu bertanya melalui teman atau teman asli yang ada di daerah tersebut ataupun teman yang lagi berdomisili di daerah tersebut. Namun mungkin tidak cukup banyak informasi yang juga didapatkan, itu bisa browsing di internet. Nah, setelah itu baru persiapkan semuanya. Kalau dari saya sih udah pas sesuai dengan keinginan tempat atau daerah tersebut saya ingin kunjungi, sesuai dengan apa keinginan saya, ingin melihat entah itu budaya, kemudian hal-hal yang unik itu apa aja. Jadi biar sekali jalan dalam artian lihat budaya dapat, lihat pemandangan dapat, kemudian lihat hal-hal unik dapat, kemudian tentunya mendapatkan pelajaran selama melakukan perjalanan. Setelah itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita ingin melepas penat agar rileks kembali bekerja ataupun kembali ke aktivitas lainnya. Nah, setelah itu persiapkan semuanya, mulai dari searching tiket, kemudian searching tiket, rute, kemudian barang-barang yang ingin digunakan nantinya. Tentunya pakaian saya sarankan jangan terlalu banyak, karena apa, nantinya kalau menggunakan pesawat, yaitu mungkin bagasinya memasuki wilayah Flores ke daerah-daerah lainnya itu bagasinya hanya 10 kilo, karena kita tidak menggunakan pesawat yang kapasitasnya besar atau bagasinya yang seperti mungkin 15 kilo, 20 kilo, hanya dibatasi 10 kilo. Tapi tidak menuntut kemungkinan kita bisa membawa barang bawaan melebihi bagasi, namun tentunya dikenakan biaya tambahan. Nah, selain itu kan juga sedikit ribet karena barang bawaan kita banyak. Usahain berangkat barang bawaannya usahain dibuat sesedikit mungkin, namun pada saat kembali ke daerah
asal dibuat sebanyak mungkin. Selain memori kenangan, foto-foto dan barang-barang kenangan berupa barang juga sebaiknya diperbanyak. Oke, jadi itu dia tadi sharing-sharing tips-tips dan informasi, namun masih jauh dari kata lengkap. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, boleh tanya agar ngobrolnya tetap terjalin dengan baik, bisa networking juga. Dimanapun kita berada, tetap jauh tapi kita saling tetap menyapa. Nah, ya, salam sehat buat kita semua sobat. Sebelum menutup video ini, mengakhir video ini, jadi kita lihat dulu pemandangan selama saya melakukan perjalanan di daerah Laut Flores. Oke.
Dorot yang kemarin udah jadi itu Bu. Berapa deh? Berapa ekor? Paling kita jangan satu jangan satu Benga.
pas syuting itu.